Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, marilah kita awali kisah 101 sahabat dari huruf abjad A, yaitu Abbad bin Bishr. Sahabat ini dikenal ahli ibadah yang gagah berani. Adalah seorang sahabat yang tidak asing lagi dalam sejarah dakwah Islamiyah. Ia tidak hanya termasuk di antara para abid, ahli ibadah, yang bertakwa dan menegakkan sholat setiap malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimat Allah. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abbad bin Bishr masih muda. Kulitnya sangat bagus, dan wajahnya yang rupawan memantulkan cahaya kesucian. Dalam kegiatan sehari-hari, dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa, kendati usianya belum mencapai 25 tahun. Dia mendekatkan diri kepada seorang da'i dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair, di mana Mus'ab bin Umair ini nanti dalam kisah selanjutnya akan dijelaskan, inilah utusan Allah untuk membuka dakwah di Madinah sebelum hijriah. Dalam tempo singkat, hati keduanya terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abbad mulai belajar membaca Al-Quran kepada Mus'ab bin Umair. Suaranya merdu, menyejukkan, dan menawan hati. Begitu senangnya membaca kalam Allah, sehingga menjadi kegiatan utama baginya. Diulang-ulangnya siang dan malam, bahkan dijadikan suatu kewajiban. Karena itu dia terkenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan pembaca Al-Quran. Pada suatu malam Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah Aisyah yang berdempetan dengan masjid. Terdengar oleh beliau suara Abbad bin Bishr membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, laksana suara Jibril ketika menurunkan wahyu ke dalam hatinya. Ya Aisyah, suara Abbad bin Bishrikah itu? Tanya Rasulullah SAW. Betul ya Rasulullah, jawab Aisyah. Lantas Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, ampunilah dia. Abbad bin Bishr turut berperang bersama-sama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan-peperangan itu, dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah kembali dari peperangan Dzatur Riqa, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan muslim di lereng sebuah bukit. Seorang prajurit muslim menawan seorang wanita musyrik yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ketika suaminya datang kembali, istrinya sudah tiada. Dia bersumpah dengan Lada dan Uzza untuk menyusul Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Ia tidak akan kembali kecuali setelah menumpahkan darah mereka. Setibanya di tempat pemerintahan di atas bukit, Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa yang bertugas jaga malam ini? Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir berdiri. Kami ya Rasulullah, kata keduanya serentak. Rasulullah telah menjadikan keduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Ketika keduanya keluar dari mulut jalan, pos penjagaan, Abid bertanya kepada Ammar bin Yasir, siapa di antara kita yang berjalan lebih dahulu?
Saya yang tidur lebih dahulu, jawab Ammar, yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaannya. Suasana malam itu tenang, sunyi dan nyaman. Bintang gemintang, pohon-pohon dan bebatuan seakan sedang bertasbih memuji kebesaran Allah SWT. Hati Abad tergiur, hendak turut melakukan ibadah. Dalam sekejap, ia pun larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dalam sholat. Nikmat sholat dan tilawah berpadu menjadi satu dalam jiwanya. Dalam sholat yang dibacanya surat Al-Kahfi dengan suara yang memilukan, merdu bagi siapapun yang mendengarnya. Ketika dia sedang bertasbih dalam cahaya ilahi yang meningkat tinggi, tenggelam dalam kelap-kelip pancarannya, seorang laki-laki datang memacu langkah tergesa-gesa. Laki-laki itu melihat dari kejauhan seorang hamba Allah sedang beribadah di mulut jalan. Dia yakin Rasulullah dan sahabat pasti ada di sana. Sedangkan orang yang sedang sholat itu adalah pengawal yang bertugas jaga. Orang itu segera menyiapkan panah dan memanah Abad dengan tepat mengenainya. Apa yang dilakukan Abad? Abad mencabut panah yang bersarang di tubuhnya sambil terus membaca dan tenggelam dalam sholat. Orang itu kemudian memanah lagi dan mengenai Abad dengan jitu. Abad mencabut juga anak panah kedua dari tubuhnya seperti yang pertama ia lakukan. Kemudian orang itu memanah lagi. Abad mencabutnya lagi seperti dua panah yang terdahulu. Giliran jaga bagi Ammar bin Yasir pun tiba. Abad merangkak ke dekat suaranya yang sedang tidur. Ia membangunkannya seraya berkata, "Bangun, aku terluka parah dan lemas." Sementara itu, ketika melihat mereka berdua, si pemanah buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh kepada Abad. Dilihatnya darah mengucur dari 3 lubang luka di tubuh Abad. Subhanallah. Mengapa kamu tidak membangunkan ketika panah pertama mengenaimu? Tanya keheranan. Aku sedang membaca Al-Quran dalam sholat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas yang dibebankan Rasulullah, menjaga mulut jalan tempat kaum muslimin berkemah, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan dalam sholat. Jawab Abad. Ketika perang dalam rangka memberantas orang-orang murtad berkecamuk di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah menyiapkan pasukan besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Abad bin Bisir termasuk pelopor dalam ketentaraan tersebut. Setelah diperhatikan celah-celah pertempuran, Abad berpendapat kaum muslimin tidak mungkin menang kalau kaum muhajirin dan kaum ansor saling menyerahkan urusan satu sama lain. Bahkan mereka saling membenci dan saling mencela. Abad yakin kalau muslimin tidak akan menang dalam pertempuran dengan kondisi pasukan yang tidak kompak itu. Kecuali bila kaum ansor dan muhajirin membentuk pasukannya masing-masing dengan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan begitu beliau dapat diketahui dengan jelas mana pejuang yang sungguh-sungguh. Sebelum pertempuran yang menentukan itu dimulai, Abad bermimpi dalam tidurnya, seolah-olah dia melihat langit terbuka. Setelah dia memasukinya, dia langsung menggabungkan diri ke dalam dan mengunci pintu. Ketika subuh tiba, Abad menceritakannya mimpinya itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Demi Allah, itu seperti benar-benar kejadian, hai Abu Yazid, ujarnya.
Ketika perang mulai berlangsung, Abad naik ke suatu bukit kecil seraya berteriak, "Hai kaum Ansor, berpisahlah kalian dari tentara yang banyak itu. Pecahkan sarung pedang kalian. Jangan tinggalkan Islam terhina dan tenggelam. Niscaya bencana akan menimpa kalian." Abad mengulang-ulang seruannya itu, sehingga sekitar 400 prajurit berkumpul di sekelilingnya. Di antara mereka terdapat perwira seperti Sabit bin Qais, Al-Barra bin Malik, dan Abu Dujanah, pemegang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abad dan pasukannya menyerbu, memecah pasukan musuh dan menyebar maut dengan pedangnya. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailamah Al-Kadzab terdesak mundur dan melarikan diri terbirit-birit ke kebun maut. Di sana, dekat pagar tembok kebun maut, Abad gugur sebagai syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuhnya penuh dengan luka bekas pukulan pedang, tusukan lembing, panah yang menancap. Para sahabat hampir tak mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di bagian tubuhnya yang lain. Semoga Allah memberikan pahala kepadanya dengan surga Firdaus seperti para syuhada lainnya. Amin. Demikianlah kisah dari sahabat yang mulia ini. Ammar Abad bin Bishr, ahli ibadah yang gagah berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.